mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya
Kami bawa hati kami Tuhan, semua perhatian kami. Roh Kudus bajak hati kami supaya kami siap, supaya kami mendengar, supaya kami melihat wajah-Mu Tuhan Yesus. Hanya itu yang kami perlukan. Kami bersorak meninggikan Engkau Tuhan di tempat ini. Kami membangun mezbah untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, selaraskan hati kami, pikiran kami. Kami tunduk pada pikiran Kristus. Selaraskan keinginan kami dengan hati-Mu Tuhan. In Jesus name, in Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Boleh kasih salam yang di rumah, katakan Tuhan Yesus baik sampai hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus sungguh baik, selamanya. Tuhan Yesus baik. Sama-sama nyanyikan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
kasih tos kanan kirimu. Katakan Tuhan Yesus baik bagimu, bagiku, bagi kita semua. Yesus kau kekuatan di hidupku, ya. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amen. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan pasti aku lewati, sebab engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Come on jemaat, angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, amin. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Nama yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yes, amin. Kami menyembah Allah yang dahsyat dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Sebab Tuhan bekerja di dalam kita dan kita menjadi saksi yang hidup bahwa Tuhan dahsyat, Tuhan baik sampai hari ini. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tapi Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Dan
di penghujung tahun ini saya yakin kita semua akan mengangkat tangan dan menyatakan, Tuhan, Engkau baik tahun ini, Engkau baik tahun depan, untuk selama-lamanya. Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Aku melihat bahwa Tuhan dahsyat dalam hidupku. Aku melihat bahwa Engkau sempurna bagiku. Aku melihat bahwa Engkaulah yang menjadi kekuatanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi hati kami semua ya Tuhan. Penuhi hati kami semua. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, yes God, dalam hati-Mu. Kami rindu Engkau. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari meresponi hadirat Tuhan, nyantikan ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Angkat tanganku, ku mengangkat tanganku. Ku bersyukur, menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Yes, God. Penuhi kami semua Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Ini waktu buat Engkau Yesus. Kami rindu Engkau Tuhan. Ini nyanyian kerinduan kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku
saat ini. Kami meresponi Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Mengangkat tangan kami dan bersyukur ya Tuhan. Merasakan kasih-Mu
Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Amin. Yang saya tahu Tuhan Yesus ada di sini. Yes. Saya mau ajak kita semua untuk meresponi kehadiran Tuhan. Responi kehadiran Tuhan. Masing-masing kita ngomong sama Tuhan. Bicara buat Tuhan. Nyanyikan pujianmu buat Tuhan. Nyanyikan lagumu buat Tuhan. Please, Dia ada di sini. Nyatakan pujianmu. Perdengarkan suara kita semua masing-masing. 1, 2, 3. Let's go. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib. Oh, ku bersyukur Tuhan. Oh, we thank you Jesus. Oh, I can see. Aku lihat keajaiban-Mu. Aku lihat pertolongan Tuhan nyata. Aku lihat Tuhan berjalan bersamaku. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sing, nyanyikan pujian buat Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Aku bersyukur aku punya Engkau. Aku bersyukur aku punya Yesus. Aku bersyukur aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Aku bersyukur aku punya Yesus. Aku punya segalanya. Aku punya segalanya yang aku butuhkan, yang aku perlukan. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Hanya Dia yang ku pegang. Hanya Dia yang ku pegang. Aku punya Yesus. Aku punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord. Ku punya Yesus. Ku punya Yesus. Ku pegang Yesus. Ku punya Yesus. Ku punya Yesus. Yesus ada bersamaku. Yesus ada bersamaku. Bapak Ibu Saudara katakan itu, Yesus ada bersamaku. Yesus ada bersama. Yesus ada bersamaku. Katakan. Jiwaku tenang karena aku punya Yesus. Amin. Jiwaku kuat karena aku punya firman yang berkuasa. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan kelepasan. Amin. Ku perkatakan Kau berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Jemaat sambil angkat tangan. Ku perkatakan kesembuhan. Ku perkatakan, amin, kelepasan. Ku perkatakan Kau berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Jemaat saja responi, sebab dimanapun Yesus berada, Alkitab mencatat di situ pasti sesuatu terjadi. Amin. Kita harus meresponi kehadiran Tuhan karena Dia maha hadir. Amin. Yes. Bapak Ibu Saudara tutup mata dan responi, Tuhan terima kasih ada di sini. Tuhan aku rasakan kasih-Mu.
Tuhan, yang aku tahu, dimanapun Engkau berada, ada sesuatu terjadi. Amen. Hal yang baik terjadi. Amen. Hal yang aku butuhkan aku dengar. Hal yang Yesus inginkan aku dengar. Saat ini dalam nama Yesus, sambil tutup mata, angkat tangan, kita nyanyi. Ku berkatakan kesembuhan. Cuman berkatakan kelepasan. Ini respon kita buat Tuhan. Hanya Yesus. Sekali lagi. Ku berkata kesembuhan. Amen. Kelepasan. Ku berkatakan Kau berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Sama-sama ku berkatakan, yes, kesembuhan. Ku berkatakan kelepasan. Ku berkatakan Kau berkuasa. Hanya Yesus yang mengatur hidupku. Hanya Yesus yang miliki hidupku. Hanya Yesuslah kemenanganku. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Cuma nyatakan, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Amin Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya yang kami punya. Dan itu cukup bagi kami Tuhan. Kami punya firman yang berkuasa, yang kami bisa deklarasikan setiap hari, dan membuat kami semakin hari semakin kuat. Kami semakin dipertajam. Kami semakin banyak bisa melihat keajaiban Tuhan, penyertaan Tuhan, maksud Tuhan. Supaya kami bisa berdiri, kami menyatakan bahwa hanya Yesus yang kami punya. Hanya Yesus yang kami punya. Ya Tuhan. Amin. Hanya Yesus, ya Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus,
Ibu Sarah. Dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Nyanyikan sama-sama, hanya Yesus. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Haleluya, haleluya. Engkau satu-satunya, segala-galanya. Hanya Engkau, amin. Yesus, 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 nama di atas segala nama. Kami mengasihimu Tuhan, hormatimu. Terima kasih Yesus. Tuhan, ajari kami, ubahkan kami, sembuhkan kami, pulihkan keadaan kami. Berkati kami Tuhan. Kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you buat worship team yang telah melayani kita semua. If only God you have all you need. Kalau cuma Tuhan yang engkau punya semua yang engkau perlukan. Setuju? Amin? Amin? Saudara sudah punya semua yang saudara perlukan. Haleluya, haleluya. Selamat memasuki bulan Desember. Selamat datang bulan Desember. Bulan yang sangat luar biasa. Walaupun begitu banyak kontroversi mengenai kelahiran Yesus Kristus. Ada yang mengatakan bukan di bulan Desember, mungkin Januari, mungkin Februari, tidak masalah, yang penting Yesus benar-benar pernah lahir. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada juga yang mengatakan lahirnya bukan di kandang atau di palungan tapi di bawah pohon korma. Itu juga nggak apa-apa saudara. Yang penting adalah Yesus sudah dilahirkan, sudah pernah dilahirkan ya. Amin ya. Dan saudara, ada yang mengatakan tanggal 25 Desember itu sebetulnya bukan kelahiran Yesus. Kelahiran siapa? Nggak tahu gitu ya. Tapi saudara-saudara tahu 25 Desember itu keponakan saya juga lahir ya. Jadi nggak apa-apa. Mau lahir raja siapa, dewa siapa. Tapi Yesus juga dirayakan kelahirannya. Kita juga kemarin ulang tahun gereja, harusnya Agustus, kita rayakan di bulan September. Gak masalah atau saudara ya, mau di tanggal berapa kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Yang penting Yesus itu adalah luar biasa ya. Nah saudara-saudara, kita semua kalau di kampung saya udah bau-bau nih ya, bau roti, bau apa ya, udah sangat luar biasa sekali. Saya liatin di berita katanya tiket pesawat itu turun ya. Turun, kok itu luar biasa, ini high season ya, ini musim yang sibuk dan pasti mahal tapi kok tiketnya turun, luar biasa, puji Tuhan ya. Bulan yang sangat penuh anugerah, amin. Itu jatuhnya mirip yang sebelah, bulan penuh berkah. Tapi di dalam Kristus syukur kita nggak ada bulan penuh anugerah, kita mah punya rahmatnya baru tiap pagi. Kasih tepuk tangan ya. Gak dapat bulan anugerah tapi dapat hari tiap hari penuh dengan anugerah. Ada yang bertanya kenapa sih orang Kristen gak pernah ada sinetron yang judulnya adalah azab orang Kristen. Kok gak ada ya sinetron azab orang Kristen? Katanya orang Kristen itu sudah diazabi di dunia.
susah bangun gereja itu udah asam. Makanya ada lagu gereja tua. Sebabnya apa Bu? Karena bangun gereja baru itu susah ya. Itu adalah azabnya orang Kristen. Saudara senang bahwa kita menerima anugerah setiap hari baru ya, dan sangat istimewa di kisah ini adalah undangan satu-satunya di hari itu yang keluar langsung diantar dari pusatnya, yaitu undangan kepada gembala-gembala ya. Syukur saya menjadi gembala, berbahagialah yang jadi gembala. Nah, ceritanya tentang gembala yang menggembalakan ternak di padang ya. Heran saudara, karena itu momen sebetulnya ada perayaan, ada banyak orang kumpul di desa-desa mereka. Karena itu ada sensus ya. Jadi setiap orang yang merantau lama kembali ke kampungnya untuk didaftarkan. Jadi pasti meriah, itu seperti lebaran atau seperti Natal ya. Cukup ramai, tapi tidak ada seorang pejabat pun yang diundang. Bahkan ketua RT saja nggak tahu saudara. Tapi yang sangat istimewa adalah para gembala mendapatkan undangan itu. Saya suka kita membaca dan menemukan undangannya ya. Baca sama-sama ya, 3. Di daerah, sama-sama come on. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar yang untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Itu undangannya ya, undangannya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka kenapa? Cepat-cepat ya, cepat-cepat. Bilang semua cepat-cepat. Ayo cepat-cepat. Ayo buruan berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sampai sedemikian jauh adalah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Satu undangan saja diberikan kepada malaikat, dan undangan itu sekarang sampai kepada setiap kita. Kita semua menerima undangan yang sama. Dan saudara, tema nasional adalah mari kita pergi ke Betlehem. Dan itu akan menjadi khotbah sepanjang bulan ini mengenai pergi ke Betlehem dan melihat apa yang ada di Betlehem. Ya, satu undangan untuk semua orang. Ya, semua manusia kecil besar, orok, orang tua, laki-laki, perempuan, tua atau muda, semua bangsa, semua bahasa, semua suku, semuanya menerima satu undangan, yaitu undangan dari Yesus Kristus. Bilang sebelahnya, kamu juga diundang. Ya. Yesus untuk semuanya. Itu sangat luar biasa. Kemarin atau 2 hari yang lalu kami membeli cairan yang dalam kemasan namanya Polki. Polki itu untuk membersihkan stainless. Sebetulnya dalam iklannya itu membersihkan kaca. Kaca juga ya, jadi kaca cermin yang ada di kamar mandi itu saking buteknya itu ya, itu dibersihin pakai apa nggak bisa bersih. Heran saya. Sampai saya itu doa, Tuhan kasih tahu dong cara bersihin kaca pakai apa. Akhirnya Kristi menemukan Polki. Lalu Polki itu kami pakai untuk membersihkan keran itu stainless langsung kinclong. Lalu kemudian kami semprotkan di kaca. Lalu dibersihkan, lumayan. Sudah bisa ngilo. Lalu saya pikir mungkin 2 kali. 2 kali, 3 kali.
Kayak dia tidak bergerak lagi. Dia bisa untuk stainless tapi nggak bisa untuk kaca. Nggak begitu bagus untuk kaca. Yesus bisa untuk semua keadaan saudara. Amin, amin, amin. Yesus itu untuk semua persoalan, keselamatan di akhirat, keselamatan di dunia, semua masalah, semua situasi, semua keadaan. Yesus itu cukup bagi kita. Amin ya. Amin. Kalau saudara mau cari yang lain gak ada. Kalau saudara bertanya, Bapak aku butuh sesuatu yang hebat. Gak ada. Bapak tolong aku pengen sesuatu yang lain. Masih ada yang lain? Gak ada. Yang terbaik di surga itu adalah Yesus. Sayang sekali gak ada yang lain. Amin. Amin. Saudara sudah punya Yesus? Tidak ada yang lain. Saya bilang, saya mau bosan jadi orang Kristen. Kok Yesus? Saya mau ke sana cari yang lain ya. Saudara pasti dapat yang lebih rusak, yang lebih jelek. Yesus satu untuk semuanya. Amin. Dan ini adalah sebuah pesan Natal. Bahwa dunia membutuhkan Yesus. Setiap orang membutuhkan Yesus. Anggota keluarga saudara membutuhkan Yesus. Saudara jangan sampai terlambat. Karena gembala-gembala itu cepat-cepat. Garis bawahi kata cepat-cepat. Buruan. Apalagi bahasanya ya. Cepat-cepat. Cepat-cepat bertemu Yesus. Cepat-cepat terima undangannya. Lalu cepat-cepat beritahu kepada semua orang. Katakan amin. 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 Saudara-saudara, ada dua kejadian yang saya ingat dan saya selalu mengulangnya. Saya cerita kepada saudara tentang Yesus dan kebangkitannya. Tidak apa-apa kalau kita tidak percaya tentang dia lahir tanggal 25. Banyak orang juga tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Tapi saya mencatat baik-baik dua peristiwa ini yang saya selalu percaya. Kalau seseorang ulang tahunnya dirayakan, dia senang gak ya kira-kira? Kalau ibu ulang tahun anak-anaknya rayakan, senang gak kira-kira? Senang. Nanti setelah ini saya juga akan pergi dengan orang-orang yang mau merayakan ulang tahun papahnya. Mau kasih surprise, pasti hebat sekali ya. Kalau kita memperingati kelahiran Yesus, kira-kira Yesus senang apa senep? Senang aja saudara. Waktu kita memperingati kebangkitan Yesus, saya simpan dua peristiwa ini. Yang pertama, pada waktu seorang pria dengan kasus kejepit saraf di sini. Semua dokter bilang operasi, tapi dia bilang takut karena ada keluarganya yang lebih dari satu orang yang operasi di sini kemudian mati. Jadi dia tidak bisa tidur di atas tempat tidur, tapi dia mengatakan dia tidur sambil duduk, setengah tidur. Lalu kemudian saya bilang suruh ke gereja pas hari kebangkitan Yesus. Dia duduk di pojok situ, kurang lebih di tempatnya Pak Gonang itu. Dan setelah ibadah selesai khotbah, saya panggil dia ke sini. Dan saya panggil Pak Yuli, taruh tangan di punggungnya, didoain. Dia disembuhkan. Sampai hari ini tidak ada operasi, dia sembuh. Saudara boleh gak percaya Yesus lahir di bulan Desember? No problem. Tapi Yesus itu real saudara. Dan momen yang lain adalah pada waktu kebangkitan Kristus. Dan saya bilang mari kita bangkit berdiri. Saya minta kita berdoa untuk tanah di depan. Hari kebangkitan. Hari Minggu. Hari Selasa. Yang utusan yang punya tanah depan. Nemui saya hujan-hujan di kantor. Dan dengan cara yang ajaib tanah itu sampai hari ini menjadi milik gereja. Tidakkah Tuhan luar biasa? Dan Yesus inilah yang kita beritakan. Dan seluruh dunia harus menerima Yesus. Tidak ada alternatif yang lain saudara. Saudara surga habis-habisan. Surga investasi habis-habisan untuk Injil. Bukan saja apapun yang surga punya, bahkan nyawa anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Saya pernah cerita mengenai film ini yang saya nonton pada waktu saya masih muda di Jalan Meriwis. Tapi nontonnya di TV. Film ini judulnya adalah The Chronicles of Narnia.
dan serial terkenal yang muncul di TV berapa kali, lebih dari sekali saya nonton. The Witch, The Lion and the Wardrobe. Tukang sihir, singa dan lemari. Ini diangkat dari novel yang ditulis oleh seorang bernama C.S. Lewis. Dia adalah penulis, dia adalah teolog, sastrawan. Dan banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah seorang teolog. Dan sebetulnya ceritanya apa? Ceritanya di serial The Chronicles of Narnia, The Witch, The Lion and the Wardrobe. Itu adalah kisah tentang 4 anak yang secara tidak sengaja memasuki satu dunia lain. Yang negeri itu namanya Narnia. Dan negeri Narnia itu dikutuk oleh penyihir jahat. Sampai seluruh Narnia dan penduduknya itu memasuki musim dingin yang tidak putus-putusnya dan beku. Lalu satu hari 4 anak ini dibantu oleh singa. Singanya bisa bicara ya. Singanya namanya Aslan. Lalu singa ini membantu mereka, tetapi singa ini mati. Tapi kemudian singa mati ini hidup kembali. Lalu bergabung dengan 4 orang ini. Singa ini adalah penguasa sejati dari Narnia. Come on sayang, bangunlah ya. Ini bagus loh ya, ini firman Tuhan bagus. Jangan boleh setan mencuri dari saudara ya. Oke? Pay attention please ya, amin ya. Lalu dia pergi bergabung dengan 4 anak ini. Mereka berperang dengan tukang sihir. Akhirnya mengalahkan tukang sihir itu. Negeri Narnia dipulihkan dan memasuki musim semi yang indah. Dan saudara tahu itu adalah sebuah adaptasi dari cerita yang sesungguhnya bahwa singa dari Yehuda itu telah membebaskan umat manusia yang diperbudak, diikat oleh penyihir jahat, oleh iblis. Dan ketika singa dari Yehuda itu mati dan bangkit, ia membebaskan umat manusia yang percaya. Berikan kemuliaan buat Yesus Kristus yang layak menerima segala kehormatan, pujian. Singa dari Yehuda itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Satu juru selamat untuk semuanya. Saya dorong saudara, anggota keluarga saudara yang belum selamat, please. Kasihan saudara. Kalau mereka sampai pergi ke neraka, memang gak ada pilihan lain sayang. Tapi dia baik, bukan perbuatan baik sayang. Tapi dia cukup menyumbang banyak, bukan sumbangan sayang. Yesus satu-satunya juru selamat. Tidak ada cara lain. Amin. Sudah siap? Amin. Amin. Kasih tahu semua orang, siapa saja, beritahu mereka tentang Yesus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Itu aja. Itu sangat jelas untuk kita. Punya Yesus, punya hidup. Gak punya Yesus, gak punya hidup. Pegang erat-erat, kencang-kencang. Karena itu berjuanglah untuk Injil, berdoa untuk Injil, komitmen untuk Injil, berkorban untuk Injil, investasi yang sangat berharga, worth it. Kalau saudara hidup untuk Injil, berjuang untuk Injil, berdoa untuk Injil, berkorban untuk Injil, saudara punya alasan yang sangat kuat untuk hidup. Katakan amin. Kalau enggak hidup demi Injil, mau demi apa sayang? Tidak ada dasar pegangan yang cukup kuat. Satu hari saya terbang ke Manado dan kami akan mendarat di Samratulangi. Dan saya sudah melihat landasan itu kelihatan sangat jelas. Tetapi untuk alasan apa pesawat itu kembali terbang ke atas dan muter-muter dari orang-orang yang mulai biasa pada saat pesawat mau mendarat semua bangun ya kan. Mulai cerita, mulai tertawa, tapi tiba-tiba dia muter-muter akhirnya tertawa itu lenyap dan orang-orang mulai berdoa. Dan saya sambil berseloroh sama yang sebelah saya bilang, ini muter terus, kalau afternya selesai habis kita nyangkut di pohon mana ini nggak tahu ya. Tapi tidak ada orang yang bisa tertawa. Saudara, saya tahu bahwa saya akan hidup karena ada banyak orang harus dengar Injil dari saya. Saudara bisa mengatakan seperti itu? Alasan saudara hidup, saudara bilang, saya harus hidup karena ada orang yang harus dengar Injil dari saya. Are you ready?
Amin. Dan saya tidak takut bahwa pesawat itu jatuh karena Paulus di dalam kapal, ombak, badai, ancaman maut, tapi malaikat Tuhan berdiri dan mengatakan, semua yang di dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara lihat betapa besarnya pengaruh seseorang yang hidup demi Injil. Do you understand? Amin. Betapa besar dampaknya seorang penginjil ini. Sampai Tuhan Allah berkata, semua dalam kapal ini, semua akan hidup karena engkau ada di dalam kapal itu. Ini sangat luar biasa, saudara. Saudara, hiduplah demi Injil dan Injil akan menghidupi saudara. Amin. Saya tidak melihat alasan lain untuk hidup kecuali hidup demi Injil Yesus Kristus. Saya punya seorang teman dan teman itu adalah teman online dan sampai hari ini saya tidak pernah bertemu face to face ya. Tetapi selain hari Sabtu dan hari Minggu dia pasti chat saya, Bu, kita berdoa ya. Dan dia adalah seorang pendoa, dia juga suka berpuasa ya. Jadi kami seperti sahabat, teman ibu-ibu ya, bukan bapak-bapak ya. Ibu-ibu. Dan kami berdoa sepanjang waktu untuk setiap keadaan. Saya hanya menyediakan diri saya untuk dengar dia curhat, lalu kami berdoa. Satu hari dia tanya kepada saya, Bu, gereja butuh apa? Lah saya cerita, tanah di depan. Kami sedang menyicil tanah di depan. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut cicilan tanah. Setiap bulan dia transfer 3 juta sampai hari ini. Sudah lebih dari 1 tahun. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan tidak kurang-kurang cara. Mordekai bilang kepada Esther, Esther, kalau kamu diam saja, pertolongan pasti datang dari tempat lain. Pertolongan datang dari orang yang saya nggak kenal sama sekali. Dan satu hari saya berdoa dengan dia bilang gini, dia tanya, Bu, di daerah Salatiga ada nggak gereja yang sedang renovasi? Nah kalau selain GSJA kan saya nggak tahu. Saya bilang, coba nanti saya nanya-nanya. Terus waktu kami berdoa, kemudian selesai saya bilang, mau nggak? Bukan Salatiga tapi coba kamu pikirkan tentang daerah Sepi, itu dekat Gunung Merapi. Belum ada gereja sidang jemaat Allah di sana. Itu dia bilang, iya benar, tadi waktu kita berdoa pikiran saya di Salatiga kan sudah banyak gereja bagus-bagus ya. Mungkin bagus kalau di Sepi. Dan kami mulai cari di Sepi, tidak ada rumah yang bisa dikontrak, akhirnya ketemu di Simo. Saya heran bahwa dialah yang oyak saya terus. Saya bilangin, ini ada seorang hamba Tuhan, pelayan Injil, fresh graduates dari STT Berea, kemudian dia mau merintis gereja. Tapi kami bilang kepadanya, kamu menangkan dulu 4 jiwa, baru kamu dikontrakan. Teman saya tanya, saya bilangin dia harus menangkan 4 jiwa dulu baru dikontrakan. Teman saya bilang, kasihan kok kejam toh Bu. Saya bilang ini aturannya. Akhirnya dia bilang, tanya kontraannya berapa. Saya suruh nih si Bambang, kamu cari kontraannya di mana? Cari, akhirnya kemarin ketemu, kontraannya 7 juta. Dia langsung transfer 7 juta. Kami sudah dapat kontraan untuk gereja dan dia bilangin, saya komit sampai ada gereja di tempat ini. Luar biasa, luar biasa. Tapi satu yang kurang dari dirinya adalah dia takut naik pesawat terbang. Jadi mereka mau pergi berlibur di luar daerah. Dan dia mau di luar daerah, dan itu kan di Jakarta dan mau pergi ke arah Bali sana. Dia mau naik bis, saya bilang jangan naik bis. Capek banget kalau kamu naik bis dari Jakarta sampai di Bali. Naik pesawat, kita doa supaya semuanya lancar. Ya. Saya bilang enggak, kamu enggak akan mati sekarang. Kita masih akan bangun gereja. Kita masih akan melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Hiduplah demi Injil, itulah alasan mengapa kita yakin bahwa kita masih akan hidup lagi. Amin. Amin. Hiduplah demi Injil. Saudara bisa lebih sehat, lebih kuat. Karena ada yang saudara kerjakan. Karena saudara ada dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan menaruh saudara. Ada seseorang yang saudara harus jumpai. Ada seseorang yang saudara harus bagikan kesaksian. Ada seseorang yang saudara harus doakan. Ada seseorang yang saudara harus bantu. Dan itulah alasan yang kau masih harus hidup sampai hari ini. Dan bahkan di masa-masa yang akan datang.
David Livingstone mengatakan tidak berharga semua yang aku miliki kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Semua yang lain tidak berharga kecuali yang ada hubungannya dengan Injil Kerajaan Allah. Seorang biolog dari Hong Kong ketika menghitung zat-zat yang ada di dalam tubuh manusia, dia menghitungnya lemak di dalam tubuh manusia kalau dibuat lilin dapat 1 batang. Kalau dibuat besi, kalau dari besi zat besi, kalau dibuat paku dapat 1 ons. Kalau fosfor dibuat korek api dapat 1 kotak korek api. Kalau dibuat kapur cukup untuk mengapuri kandang anjing. Dan kalau air gratis, jadi totalnya 2.300. Kursnya berapa saya nggak tahu. Tapi semurah itu, saudara, Tuhan tidak pernah terkesima dengan penampilan saudara, percayalah. Amin. Prestasi saudara nggak bilang, wow, hebat. No, no, no. Tuhan tidak pernah awesome, dia hebat sekali. Tapi yang paling berharga adalah jiwa yang dibayar dengan darah Yesus. Say yes. Orang sering kagum kepada orang-orang demi apa yang dia miliki, demi mobilnya, demi rumahnya, demi bajunya. Tuhan tidak pernah terkesima. Saudara juga harus melihat setiap orang bukan dari bajunya, bukan dari mobilnya, tapi lihat jiwa itu yang amat sangat berharga sekali, yang membutuhkan keselamatan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kasih tepuk tangan buat Yesus Kristus. Makanya waktu dia memilih Daud, papa mamanya aja bingung kenapa Daud ini anak-anakku terbaik, ini muncul semua gagah perkasa, tampan tinggi, 170 ke atas, kekar, rajin fitness, treadmill, gym, badannya kekar. Tuhan bilang no, bukan itu. Karena manusia melihat yang kelihatan, aku melihat yang ini. Ini berharga. Jiwa-jiwa itu berharga. Amin. Amin. Berapa banyak yang mau hidup demi Injil Yesus Kristus? Jangan hidup untuk diri saudara sendiri. Hiduplah demi Injil. Engkau akan menemukan alasan yang kuat untuk hidup lebih lama, sehat lebih lama, kuat lebih lama, berhasil lebih lama. Lebih lama, jiwalah yang berharga. 1, kasih untuk semua orang. Semua orang. Apapun strata sosialnya, keadaannya, latar belakang keluarganya, latar belakang ekonominya, Yesus mencintai mereka sama rata. Nah, gembala-gembala adalah mewakili orang-orang yang saudara tahu bahwa para gembala tidak semuanya menggembalakan ternaknya. Tapi juga mereka juga di antara mereka adalah juga gembala upahan yang kerja, buruh. Dan seperti saudara lihat tentang Yakub dengan papa mertuanya Laban, kalau ada satu yang hilang ganti. Dan itu sebabnya gembala-gembala itu tinggal di padang untuk jaga, jangan sampai diterkam binatang buas, jangan sampai hilang, jangan sampai tercecer. Mereka orang biasa, kemungkinan mereka juga saudara jarang mandi. Jadi tidak begitu wangi. Saudara-saudara di Eropa, terutama di negeri Belanda, saya tanya kepada orang-orang sana, apakah benar orang Belanda jarang mandi? Ya, mereka bilang iya. 3-4 hari baru mandi lah. Kenapa? Karena udaranya dingin. Jadi udaranya bersih sekali. Jalan-jalannya itu saudara, orang kalau pulang dari jalan-jalan, sepatunya langsung naik di atas tempat tidur, di atas sofa biasa aja karena bersih. Bersih sekali, nggak ada anjing-anjing berkeliaran di jalan dan BAB di segala tempat. Ya, itu ada aturannya, jalannya orang, jalannya kendaraan. Ya, mungkin mereka bau, tapi mereka sebetulnya mewakili orang-orang yang sangat sederhana sekali. Dan saudara tahu bahwa orang-orang yang sederhana itu rentan, tapi lebih ready untuk menerima Yesus. Benar saudara, cobalah. Cobalah saudara perhatikan orang-orang yang lemah. Saudara kunjungi mereka. Saudara investasi waktu untuk mereka. Tenaga sedikit.
berkorban sedikit untuk mereka. Hati mereka itu terbuka, saudara. Artinya orang susah lebih terbuka bagi Injil. Itu fakta, saudara. Orang sakit itu lebih terbuka kepada Injil. Jarang ada orang sakit yang menolak untuk didoakan, walaupun dia agamanya lain. Saudara mengerti maksud saya? Orang tidak terlalu miskin, tidak terlalu sial, tidak terlalu bodoh, tidak terlalu berdosa untuk bisa menerima undangan dari Yesus Kristus. Kita mau pergi kepada semua orang. Nilai diri seseorang tidak tentang apa yang melekat pada dirinya, melainkan jiwa yang dibayar dengan darah Kristus. Itu yang berharga. Ya. Bilang sebelahnya, kamu cuma 2.300 rupiah. Kurangi sombongnya sedikit. Dikurangi sedikit sombongnya, ya. Gak ada apa-apanya tanpa Yesus Kristus. Tapi kita bicara tentang orang-orang sederhana. Orang-orang yang hidupnya susah. Orang-orang yang menderita saat kita merayakan Natal. Saat kita menikmati Natal. Saya ingin saudara pikirkan mereka. Karena hati dan perhatian Yesus tertuju kepada mereka. Coba kita baca ayat ini 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Kapan Yesus di penjara? Kapan Yesus di penjara? Kapan Yesus gak ada kelambi? Kapan Yesus gak ada makanan? Kapan? Mereka gak pernah lihat. Tapi Yesus menjawab mereka. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Saudara menangkapnya, amin. Kalau saudara tidak pernah punya hati untuk orang-orang yang susah dan menderita, tidak pernah tergerak, tidak pernah beri sesuatu kepada mereka, saudara sesungguhnya belum pernah melakukan apa-apa kepada Yesus juga. Yesus yang mengatakan itu. Amin. Amin. Saudara belum melakukan apa-apa ke Yesus. Karena apa? Saudara baca ayat ini 1, 2, 3. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dalam kesusahan mereka, kunjungi orang-orang susah. Lihat apakah dia butuh baju untuk menghangatkan badannya. Lihat apakah dia masih bisa masak nasi. Pergilah kepada mereka. Ibadah yang sejati bukan ini. Ini teori. Prakteknya pergilah keluar. Jadilah jawaban bagi orang-orang yang menderita. Amin. Itu yang sejati. Yang ini enggak sejati, saudara. Ini teori. Ini kita belajar. Dato Sri Tahir, orang kaya urutan ke-6 apa ke-7 di Indonesia. Ditanya oleh budayawan Indonesia. Siapa namanya tadi pagi saya sebut namanya siapa ya? Ingat enggak? Sujiwo Tejo. Yang gondrong itu. Sujiwo Tejo nanya kepada Pak Tahir. Pak Tahir, menurut Pak Tahir, ibadah yang ritual itu, ini ritual. Dan ibadah sosial mana yang penting? Lalu dia jawab begini. Menurut saya, ketika kita memberikan persembahan, bukan persembahan di gereja maksudnya, ketika kita berkorban kepada orang lain, itu adalah ibadah yang genuine. Genuine itu apa? Murni, asli. Amin. Amin. Dan beliau adalah satu-satunya orang Indonesia. Saya bangga ada orang Indonesia yang memberikan 50% kekayaannya untuk amal.
Satu-satunya dari 270-an juta penduduk Indonesia. Orang-orang kaya yang flexing. Cuman satu saja di Indonesia yang kasih 50% kekayaan untuk amal. Hai orang Kristen, jangan berantem demi 10% kalau kita beri untuk mendukung pekerjaan Tuhan ya. Gak usah dibahas. Makin kau bahas kelihatan bahwa kamu gak pernah berbuat apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Jadi lebih baik diam saja. Ya, makin dibahas makin kelihatan bahwa memang kamu tidak pernah melakukan apa-apa bagi pekerjaan Tuhan. Kevin Carter adalah seorang jurnalis, fotografer yang tahun 94 salah satu karya fotonya memenangkan penghargaan tertinggi di bidang fotografi yaitu Pulitzer Prize. Tahun 94 adalah sebuah foto yang dia ambil melatar belakangi kelaparan di Sudan. Di mana di dalam foto itu menggambarkan seorang anak kecil yang sedang beringsut untuk pergi ke camp PBB atau Palang Merah untuk ngambil makanan. Kurus kering, hanya kulit membalut tulangnya. Di belakangnya gak sampai 1 meter itu ada burung pemangsa, burung buas, burung nazar. Yang siap untuk memangsa anak ini cuma punya nyawa. Barangkali udah bau kematian. Lalu Kevin harus menunggu cukup lama untuk mendapat angle yang tepat. Dan akhirnya foto itu jadi. Waktu dia pertama kali dipublikasi oleh New York Times, banyak telepon masuk dan bertanya, bagaimana nasib anak itu? Kenapa Kevin tidak menolongnya? Dan saudara-saudara, Kevin umur 33 tahun, 2 bulan setelah peristiwa itu, Kevin mati dengan cara bun-bun. Tahu bun-bun ya? Dan saya mengutip pesan, salah satu pesan yang dia tinggalkan. Aku sungguh menyesal, rasa sakit telah menimpaku sehingga bahagia itu takkan ada lagi. Tertekan tanpa telepon, uang sewa, uang untuk hutang. Aku dihantui oleh ingatan yang jelas dari pembunuhan dan mayat dan kemarahan dan kesakitan, kelaparan atau anak kecil yang kelaparan dan terluka. Dari orang gila bersenjata, bahkan polisi, dari eksekutor hukum mati, aku pergi untuk bergabung dengan Ken. Kalau aku seberuntung itu. Ken adalah rekan sejawatnya yang meninggal lebih cepat dari dia. Saudara-saudara, kalau waktunya kita untuk pulang, pastikan kita pulang dengan bahagia. Tidak meninggalkan penyesalan. Amin saudara. Amin. Hiduplah demi Injil. Injil akan menghidupi kita. Ya, mari kita luangkan waktu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Saudara-saudara, saya ingatkan hal ini. Jiwa lebih penting dari apapun. Sekiranya saudara sedang berkhotbah tapi ada jiwa yang butuh ditolong, tinggalkan khotbahmu. Tinggalkan khotbahmu. Kalau engkau sedang berdoa dan seseorang butuh ditolong, tinggalkan doamu. Jiwa lebih berharga. Jiwa lebih penting. Hiduplah demi Injil. Saudara yang mau hidup demi Injil, angkat tangan saudara, saya berdoa dengan doa singkat ini. Tuhan, kalau kami hidup demi Injil, berdoa untuk Injil, berkorban untuk Injil, berjuang untuk Injil, ini adalah investasi yang sangat berharga.
Kami tidak kehilangan apa-apa. Tuhan, di momen bulan Desember ini, lembutkan hati kami. Bawa kami pergi kepada jiwa-jiwa, orang-orang sederhana, orang-orang susah, yatim, janda, orang-orang miskin. Mereka sangat rentan dengan penderitaan, tapi juga sangat ready untuk menerima keselamatan. Tuhan, pakai setiap kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mari kita siap untuk perjamuan. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, tetapi dari kuasa Allah. Roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Ketika kami menerimanya, mengalirlah kuasa darah. Kuasa yang mengalir dari tubuh dan darah-Mu menyembuhkan kami, memulihkan, menguatkan, memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus. Mereka
dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus." Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang." Untuk kesembuhan segala penyakit, kesehatan ilahi bagi kita, perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang Yesus Kristus janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawabannya. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlu, dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah dengan kami di tempat ini? Kalau ada, kami boleh meminta untuk berdiri supaya kami mengenal dan juga memberi salam. Baik, tidak ada. Puji Tuhan. Akan ada banyak event di bulan Desember. Doakan supaya kita semua sehat, keluarga kita semua sehat, supaya kita bisa mengakhiri tahun ini sama-sama. Jangan lupa Natal tanggal 25 dalam 2 sesi, jam 9 pagi dan jam 6 sore. Kemudian ada tutup tahun tanggal 31 di gereja kita tercinta. Baik, mari mempersiapkan persembahan kita semua. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kami tahu Tuhan bergerak di dalam kami. Tuhan memberkati kami supaya kami jadi berkat, kami menjadi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami, kota ini, keluarga kami, semua lingkungan kami Tuhan, orang-orang yang kami kenal, kami menjadi berkat dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kuberkati persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan, perluasan kerajaan Allah, supaya semua orang di kota ini mengenal Yesus dengan baik, menjadi pengikut Kristus yang baik. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berdiri saudara. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk kasih tahu sebelahnya, Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik. Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Yang sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesusku baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik lagi, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada siang ibadah hari ini berjamaah kudus Tuhan. Kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang sungguh luar biasa, mengasihi kami. Engkau mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan oleh darah Yesus Kristus kami boleh belas kasih Allah sehingga dibebaskan dari hukuman kekal, mendapatkan pengampunan dosa dan beroleh keselamatan dan hidup penuh berkelimpahan berkat. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah ini saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa secara konsisten mengingatkan kami, untuk kami senantiasa boleh belajar firman-Mu ya Bapa. Dan oleh kasih karunia-Mu Tuhan, beri kami kemampuan untuk komitmen, mempelajari, menjalani, dan belajar untuk taat akan firman-Mu. Sehingga kami boleh beroleh kedisiplinan rohani, sehingga boleh menghasilkan karakter seperti Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan dengan sangat luar biasa, dengan kuasa yang daripada Allah. Dengan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, gereja ini akan lebih maju lagi. Gereja ini akan tambah banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Dan melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak jemaat disembuhkan. Melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jemaat dihiburkan dan diberikan kesemangatan untuk senantiasa lebih lagi untuk mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
juga Engkau berkati staf gereja, Engkau berkati semua pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, dan juga Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan, dengan berkat yang terbaik, dengan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat yang memberikan kemenangan. Haleluya Yesus Kristus Tuhan. Dan juga Bapa, terima kasih kiranya Allah Tuhan senantiasa menuntun, memimpin anak-anak-Mu, jemaat-Mu semuanya. Engkau jagai, dilepaskan dari segala mara bahaya malapetaka, tipu daya iblis, dan semuanya boleh hidup menjalani oleh karena kasih karunia Allah. Haleluya, terima kasih Bapa, dan kami bawa bangsa kami di tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberikan pemimpin-pemimpin bangsa di tempat ini, di negeri kami ya Tuhan, baik dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air ini Tuhan. Pemimpin yang memiliki hikmat, pemimpin yang berintegrasi, dan pemimpin yang memiliki ketulusan hati di dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap apa yang dikerjakan, kebijakan-kebijakannya boleh menghasilkan kesejahteraan dan persatuan bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan. Dan kiranya Bapa, jauhkanlah bangsa kami dari kekacauan, jauhkan dari segala intoleransi, sehingga tetapi boleh senantiasa saling menghormati, saling cinta kasih, dan kiranya bangsa ini boleh dipermuliakan oleh karena campur tangan Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk ekonomi, kiranya boleh bertumbuh dengan baik negeri ini, dan kiranya juga Tuhan akan memberikan kesempatan untuk pekerjaan dengan seluas-luasnya, sehingga negeri ini dijauhkan dari kesenjangan sosial. Dan untuk pendidikan Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu, kiranya kurikulum yang akan baru nanti kiranya boleh menjangkau setiap lapisan masyarakat, sehingga boleh mencerdaskan generasi penerusnya, sehingga boleh bersemangat dengan membangun bangsa negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kesehatan dan kesejahteraan bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya obat-obatan dan peralatan boleh memadai, sehingga pemerintah boleh melayani rakyatnya dengan baik. Haleluya Tuhan. Juga kiranya Engkau lindungi bangsa kami dari segala ancaman bahaya, lindungi dari segala lindungilah bangsa kami ya Tuhan. Amin. Lindungi ya Bapa dari segala macam krisis apapun. Amin. Tetapi hanya oleh kasih karunia Allah, bangsa ini akan tetap merdeka, aman, sentosa. Amin. Amin. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.